Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang motivational leadership dengan tokoh dalam negeri yaitu Andi Tebu dan luar negeri yaitu Baden-Powell. Perkenalkan, saya Desi Fitrianisi dengan NIM A01323037. Saya Dewi Nurul Aliyah dengan NIM A01323038. Nama saya Iqbal Cerida dengan NIM A01323043. Saya Muhammad Aditya Nugraha dengan NIM A013234047. Saya Muhammad Bayaki dengan NIM A01323048. 3 sifat kepemimpinan. Yang pertama, monitoring. Monitoring adalah proses di mana seorang yang lebih berpengalaman membimbing dan memberikan dukungan kepada seorang yang kurang berpengalaman untuk mencapai tujuan tertentu, baik itu dalam karir, pengembangan pribadi, atau bidang lainnya. Yang kedua, coaching. Coaching adalah proses kolaboratif antara seorang coach atau pelatih dengan klien yang bertujuan untuk membantu klien mencapai tujuan spesifik mereka. Coach berperan sebagai fasilitator yang membantu klien mengidentifikasi potensi, mengatasi tantangan, dan mencapai hasil yang mereka inginkan. Kemudian yang ketiga yaitu konseling, adalah proses interaksi profesional antara seorang konselor dengan klien yang bertujuan untuk membantu klien memahami perasaan, pikiran, dan perilaku mereka, serta mencari solusi untuk masalah yang mereka hadapi. Konselor menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi klien untuk mengeksplorasi diri mereka sendiri dan mengembangkan pemahaman yang lebih dalam tentang diri mereka. Kemudian Baden-Powell. Robert Stephenson Baden-Powell lahir di London pada 22 Februari 1857, adalah putra seorang profesor Universitas Oxford yang kemudian dikenal sebagai Bapak Pramuka Dunia. Sebelumnya, ia adalah seorang komandan militer Inggris. Pada tahun 1907, ia memulai gerakan pramuka dengan menyelenggarakan camp eksperimental di Pulau Brunei bersama 22 anak laki-laki. Pada 1970, di usia 53 tahun, Baden-Powell mengabdikan hidupnya sepenuhnya pada gerakan pramuka dan menginspirasi banyak pemuda di seluruh dunia. Gerakan ini berkembang pesat hingga pada 1920 digelar Jambore pertama dengan 8.000 peserta dari 34 negara. Dalam acara tersebut, ia dinobatkan sebagai Bapak Pramuka Dunia. Oke, selanjutnya kepemimpinan Baden-Powell, yaitu yang pertama ada pemimpin yang inspiratif. Baden-Powell mencontohkan kepemimpinan yang tidak hanya memotivasi tetapi juga memberikan teladan nyata melalui tindakan. Yang kedua ada self-leadership. Kepemimpinan dimulai dari diri sendiri. Pemuda harus mampu mengendalikan diri untuk menghadapi arus globalisasi dan masalah sosial. Yang ketiga ada pembentukan karakter. Gerakan pramuka berperan membentuk mental, moral, spiritual, emosional, sosial, dan fisik kaum muda. Yang keempat ada Scout Today, Leader Tomorrow, menekan pembentukan pemuda sebagai calon pemimpin masa depan dengan kegiatan kepanduan yang positif. Yang kelima, mengatasi kurang kehidupan, 5 tantangan yang harus diatasi pemuda untuk mencapai kehidupan yang bahagia dan sukses: perjudian, godaan wanita, egoisme, munafik, mengorbankan orang lain, ateisme, tak bertuhan. Yang keenam, revitalisasi gerakan pramuka. Pentingnya program revitalisasi untuk memperkuat sistem pengadaran dan membentuk kader bangsa yang kokoh dan bermoral. Yang ketujuh, kegiatan kepanduan sebagai benteng pemuda. Kegiatan kepanduan merupakan cara efektif untuk menjaga pemuda dari pengaruh negatif. Yang kedelapan, teladan dalam kehidupan sehari-hari, mencontohkan perilaku positif, tutur kata yang baik, dan prestasi untuk menghadapi tantangan kehidupan. Habits Baden-Powell. Yang pertama, menjaga kebersihan. Menerapkan perilaku hidup sehat dengan menjaga kebersihan tubuh merupakan kebiasaan sederhana tetapi penting untuk kesehatan. Menjaga tubuh agar tetap bersih memberikan manfaat lebih untuk diri sendiri dan orang lain. Kebiasaan menjaga kebersihan tubuh dilakukan dari luar hingga dalam. Kedua,
tidak mengkonsumsi minuman keras. Kita yang mabuk akan membuat orang lain terganggu karena pemabuk tidak dapat mengontrol emosi dan kesadaran dalam bertindak. Selain itu, mabuk-mabukan juga memicu kehidupan yang serba sulit karena membuat kita hidup jatuh miskin harta, ilmu, dan adab. Sebab seseorang pemabuk rata-rata membuang uang dan waktu demi minuman keras dan abai terhadap masa depannya. 3. Mawas diri. Bapak Pandu Dunia mengajarkan kita untuk senantiasa bersikap paranoia konstruktif, karena suatu saat pasti terdapat godaan yang akan kita hadapi. Dengan keberanian untuk menolak godaan tersebut akan mempermudah kita untuk menghadapi berbagai godaan lainnya. Mencari kesibukan yang lebih bermanfaat adalah salah satu jalan ampuh untuk menghindari godaan yang mengancam masa depan kita. 4. Tersenyum. Menurut Baden-Powell, jika kita tertawa, berarti kita sedang dalam keadaan senang, sehat. Apalagi jika kita dapat membuat seseorang tertawa, bahkan ketika pada saat sedih ataupun kesulitan. Selanjutnya ada quotes Baden-Powell, yaitu tidak seorang pun dapat menjalani kehidupan sama seperti ia tidak dapat melewati sepetak wilayah tanpa meninggalkan jejak, dan jejak tersebut seringkali dapat membantu mereka yang datang setelahnya dalam menemukan jalan mereka. Rewards Baden-Powell yang telah diraih yaitu yang pertama, pada Jambore Dunia pertama 6 Agustus 1920, Baden-Powell diangkat sebagai Bapak Pandu Sedunia atau Chief Scout of the World, atau biasa disebut Bapak Pramuka Sedunia. Kedua, pada tahun 1922, Baden-Powell mendapat anugerah gelar Baronet, salah satu gelar kehormatan besar lainnya yang ia miliki adalah Lord dan Peerage yang diberikan oleh Raja George V pada tahun 1929. Ketiga, Baden-Powell juga dianugerahi Order of Merit dalam sistem penghormatan Inggris dari Raja George pada tahun 1937. Hal tersebut ia dapatkan karena memenangkan Butler Peace Prize dan dianugerahi 28 gelar lain dari negara lainnya. Andi Depu atau yang lebih dikenal dengan gelar Ibu Agung adalah seorang pahlawan nasional Indonesia yang berasal dari Mandar, Sulawesi Barat. Sosok yang inspiratif, pejuang tangguh, dan tidak kenal melawan penjajah dan berbagai bentuk ketidakadilan. Lahir pada tanggal 1 Agustus 1907 di Tinambung, Polewali Mandar, sejak muda telah menunjukkan jiwa kepemimpinannya, aktif dalam berbagai kegiatan sosial dan keagamaan, dan semangat jiwanya berkobar saat dijajah Belanda. Kepemimpinan dari Andi Depu yang patut kita contoh yang pertama adalah pemimpin yang kolaboratif, mampu mengajak dan bekerja sama dengan tokoh-tokoh lainnya untuk melawan penjajah. Yang kedua ada cinta terhadap bangsa dan tanah airnya, serta berkomitmen mempertahankan martabat nasional. Dan yang terakhir ada gigih dan berani dalam menghadapi para penjajah walaupun dari kaum perempuan, dan mampu memimpin perlawanan terhadap para penjajah. Habits. Andi Depu adalah sosok perempuan yang sederhana dan setia meskipun berasal dari keluarga kerajaan. Ia menunjukkan kepemimpinan yang tegas, berwibawa, namun tetap santun. Sebagai pemimpin perempuan pertama dalam organisasi Kris Muda Mandar, ia memimpin perlawanan melawan penjajah Belanda dan Jepang dengan keberanian dan kegigihan. Andi Depu memiliki kepedulian sosial yang tinggi terhadap rakyat yang menderita akibat penindasan penjajah. Ia juga dikenal sebagai pemimpin yang kolaboratif, bekerja sama dengan tokoh-tokoh lain seperti Andi Mapayuki dan Andi Jema untuk menyusun strategi perjuangan. Melalui perjuangannya, Andi Depu mempertahankan tanah air dari penjajah dan menjadi teladan yang menginspirasi generasi berikutnya. Kecintaannya pada bangsa dan komitmennya mempertahankan martabat nasional dikenang hingga kini. Salah satunya melalui Monumen Merah Putih Andi Depu di Tinambung, Polman.
Ada satu quote terkenal yang berbunyi atau bertuliskan keberanian seorang pemimpin tidak hanya diukur dari kekuatannya melawan musuh, tetapi juga dari ketulusan yang memperjuangkan hak rakyat dan menjaga martabat bangsanya. Jadi keberanian seorang pemimpin itu tidak hanya dalam bentuk fisik atau dalam bentuk kekuatan, tapi juga dalam bentuk diplomasi seperti memperjuangkan hak rakyat dan menjaga martabat bangsanya, seperti itu. Rewards. Andi Depu diakui sebagai pahlawan nasional Indonesia oleh Presiden Joko Widodo pada 8 November 2018. Namanya juga diabadikan dalam Monumen Merah Putih Andi Depu di Tinambung Polewali, Mandar sebagai penghormatan atas perjuangan dan jasanya dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Gelar Ibu Agung yang diberikan oleh masyarakat Mandar menunjukkan betapa besar pengaruh dan penghormatannya dalam sejarah bangsa. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.